Terima kasih Pak Ketua. Ini semakin lama semakin luas pertanyaannya Pak. Jadi saya kelihatannya seperti Menko Perekonomian nih. Agak bingung juga. Menaik. Oke. Kalau kita lihat dari concern bapak-bapak ibu-ibu, saya pikir sama dengan concern saya juga. Gimana memperbaiki semuanya. Cuman kalau kita lihat, mungkinkah itu dicapai dengan kondisi yang sekarang? Ini ceteris paribus dengan keadaan yang sama ya, tanpa perubahan macam-macam. Tadi penerimaan pajak Januari kita sudah mencapai berapa? Tumbuh 30,8% dibanding Januari tahun lalu. Let's kita asumsikan sama, kita bisa jaga pertumbuhan itu. Itu akhir tahun kita bisa dapat pajak dari pajak sekitar income lah 2.492 triliun. Ini sudah di atas angka 2.357 triliun di APBN 2026. Tapi ini kan pemisahan yang terlalu berlebihan. Tapi paling enggak kita udah kelihatan lah seperti itu, ada kemungkinannya karena tahun lalu negatif tumbuhnya. Beberapa kemungkinan tambahan adalah dari restitusi. Tahun lalu kita jebol berapa? 361 triliun rupiah. Itu naiknya hampir 100 triliun rupiah dibanding tahun 2024. Itu karena restitusi 2023 dan 2024 2 tahun berturut-turut yang ada dipindahkan ke tahun 2025. Dengan perhitungan yang sama, kalau nggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama mungkin tahun ini mungkin restitusi kita paling 270-an. Itu akan memberikan tambahan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Jadi ceteris paribus dengan itu dan dengan ini udah lumayan kita ada harapan. Dan selain itu kita sedang memperbaiki cara kita mengumpulkan pajak. Tahun lalu kan Cortex berantakan. Kita sudah perbaiki tahun ini, harusnya sih udah nggak ada masalah lagi. Ada masalah kecil di sini dan sana, tapi saya pikir sih secara keseluruhan akan lebih baik. Mungkin ada masalah bandwidth, kita akan perluas bandwidthnya sampai dengan bulan Mei tahun ini sehingga kemungkinan gangguan gara-gara bandwidth sudah akan berkurang dengan amat signifikan. Yang berikutnya kami sedang melakukan juga reformasi di pajak dan bea cukai. Jadi bea cukai sudah kita umumkan minggu lalu ya Pak Jaka ya. Kita ganti hampir berapa? 34 orang pejabat-pejabat Pak bea cukai di tempat-tempat sentral yang dianggap ramai, yang selama ini saya anggap kalau diberi perintah orang-orangnya tidak memfollow up dengan baik. Jadi itu merupakan shock terapi ke teman-teman bea cukai yang baru, yang baik-baik, yang di posisi yang baru, yang dianggap gemuk tadi untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi. Hal yang sama juga akan kita lakukan ke pajak. Minggu ini kita akan pindahkan mungkin berapa? 50 orang? 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Rupanya kalau di pajak, di keuangan atau di pegawai negeri kita nggak bisa mencat pegawai. Merumahkan juga nggak bisa ya Pak Ketua ya. Saya tanya saya rumahin aja, nggak bisa rupanya. Nanti dituntut di petun kalah lo katanya. Ya udah nggak jadi. Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini ya. Paling biasanya 1, 2, 3. Nah, kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT oleh di Banjarmasin dan di sini juga ada masuk ya? Hah? Di Lampung yang disergap oleh KPK ya. Nah, ini mungkin juga bukan shock terapi bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum
tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke presiden minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu. Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum. Untuk tadi Pak Misbakun, ini kita jawab umum ya. Strategi restitusi, memang saya pikir restitusi kita kegedean tuh, banyak aneh-aneh ya tuh. Kadang-kadang juga produsen menaikkan cost of COGS-nya terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali mereka. Padahal di ininya untungnya besar. Ini saya akan pelajari gimana restitusinya. Tahun lalu ketika saya masuk ke pajak, ke keuangan, kita keluarin berapa tadi? 361 triliun. Saya mau berhentiin. Oke, restitusi saya berhentiin karena kita concern dengan pendapatan dari pajak dan ekonomi yang melambat waktu itu. Hampir semua sudah keluar, tinggal 6 triliun, 7 triliun yang belum dieksekusi. Jadi saya nggak bisa menyelamatkan terlalu banyak tahun lalu dari proses restitusi. Cuman saya agak heran kenapa sekian bulan cepet-cepet banget kayaknya ngabisinnya. Jadi ada yang aneh pasti di situ. Nanti saya akan investigasi. Seiring dengan tadi masukan dari Pak Misbakun, kita akan lihat strategi restitusi yang baik seperti apa. Selama ini katanya seperti otomatis, nggak ada kontrol dari pajak untuk mengecek atau saya pikir terlalu mudah. Nah kan saya cek industri batu bara tuh kalau kita hitung PPN-nya saya malah subsidi. Makanya saya akan coba tutup dengan biaya ekspor keluar batu bara. Tadi dengan penurunan misalnya volume turun, apakah akan kurang? Belum tentu. Kalau orang di pasar tahu volume akan turun, biasanya harganya naik di sana. Untuk barang-barang yang kita mendominasi seperti CPO, harusnya kita tadi siapa yang Pak Didi ya, harusnya kita bisa mengendalikan harga pasar. Tapi selama ini kalau kita punya barang mayoritas yang menguasai pasar dunia, kita selalu nggak bisa mengendalikan harga pasar karena kita bodoh atau orang kita sebagian dibayar. Seperti timah, kita produsen terbesar timah dunia, tapi yang mengendalikan harga bukan kita. Di pasar Singapura kalau nggak salah marketnya. Itu agak aneh untuk saya. Sekarang sedang dibersihkan oleh Satgas PKH. Tadi juga ada masukan bahwa